Pernahkah kita berada dalam situasi di mana pemikiran kita sangat berbeda dengan orang banyak? Kita mau mereka tahu yang benar tetapi tidak mudah meyakinkan mereka. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti terus bacaan pelajaran hari ini sesudah kita nyanyikan lagu yang berjudul Di Salib Kristus Kupuji. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 10 Juli 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga. Pendalaman, bacalah tulisan Ellen G. White dengan judul Golgota dalam bukunya Kerinduan Segala Zaman. Diterbitkan tahun 1999, jilid 2, halaman 391 sampai 409. Kepada pikiran orang-orang banyak yang hidup pada waktu sekarang, salib di Kalvari dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang suci. Pergaulan yang disucikan dihubungkan dengan pemandangan penyaliban. Pada zaman Paulus, salib itu dipandang dengan perasaan menjijikan dan ketakutan. Untuk menjunjung tinggi juru selamat manusia, seorang yang telah menemui kematian di kayu salib akan dengan sendirinya menimbulkan tertawaan dan pertentangan. Paulus mengetahui bagaimana pekabarannya akan dianggap oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Di antara pendengar-pendengarnya yang bukan Yahudi, ada banyak yang akan menjadi marah oleh pekabaran yang hampir akan dimasyurkannya. Dalam penilaian orang-orang Yunani, perkataan akan dianggap bodoh semata-mata. Ia akan dianggap sebagai lemah pikirannya untuk mencoba menunjukkan bagaimana salib itu dapat mempunyai sesuatu hubungan dengan yang ditinggikan bangsa itu atau demi keselamatan manusia. Tetapi kepada Paulus, salib itu adalah tujuan utama. Sejak ia ditawan dalam pekerjaannya dalam menganiaya pengikut-pengikut orang Nazaret yang disalibkan, ia tidak pernah berhenti untuk memuliakan salib. Pada waktu itu telah diberikan kepadanya suatu kenyataan tentang kasih Allah yang tak terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam kematian Kristus, dan suatu perubahan yang mengherankan telah dikerjakan dalam hidupnya, membawa semua rencana dan maksudnya selaras dengan surga. Sejak itu, ia adalah seorang yang baru dalam Kristus. Ia mengetahui oleh pengalaman pribadi bahwa bila orang berdosa sekali memandang kasih Allah, sebagaimana yang kelihatan dalam pengorbanan anaknya dan menyerahkan diri kepada pengaruh ilahi, suatu perubahan hati terjadi, dan mulai saat itu Kristus menjadi segala perkara dan dalam segala perkara. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Matius 26 ayat 39. Apakah yang dikatakan doa ini tentang harga yang sangat mahal yang dibayar Yesus di kayu salib? Kedua, Paulus berkata, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 25. Dalam hal apa sajakah hikmat Allah begitu berbeda dari hikmat manusia? Pertanyaan untuk diskusi yang ketiga. Pekabaran tentang Kristus yang disalibkan adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tema-tema Alkitabiah apa yang kita khotbahkan hari ini yang dapat menghasilkan efek yang sama pada
audiens modern, dan mengapa? Pertanyaan untuk diskusi yang terakhir, yang keempat, Paulus berkata bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah, dari roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 14. Jadi, bagaimanakah kita dapat berbicara tentang Yesus kepada orang-orang ini dengan cara yang dapat menyentuh hati mereka? Atau mungkinkah tindakan kita saja yang akan menjangkau mereka? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang sangat mengetahui kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat dikuatkan. Walaupun tema pembicaraan kami tentang firman-Mu adalah hal yang sepertinya tidak diinginkan oleh orang lain dengarkan, atau sepertinya menjadi hal yang kontroversi. Kami tahu Engkau akan menuntun kami untuk dapat menjadi berkat, mengabarkan kebenaran, walaupun itu kedengaran seperti hal yang tidak menarik bagi mereka atau menjadi cemoohan. Tuhan, kuatkanlah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk berani menyampaikan kebenaran yang Engkau inginkan kami sampaikan. Mampukan kami menghidupkan kebenaran dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau akan selalu bersama kami, karena Engkau selalu setia kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Jumat 10 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.